Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Nurdiana, peserta Laser CPNS 2019 Angkatan 32 PPSDM Regional Bandung yang bekerja di SMP Negeri 5 Singingi. Baiklah, saya akan mempresentasikan analisis isu efektivitas kerja individu berdasarkan tupoksi. Pra-analisis atau identifikasi isu. Adapun di sini ada 3 isu yang saya ambil. Yang pertama, rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, rendahnya sikap dan sopan santun peserta didik. Yang ketiga, keterbatasan guru, siswa, dan orang tua dalam menggunakan teknologi selama PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dalam menafis isu, saya menggunakan metode APKL. APKL merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya. APKL singkatan dari A. Aktual, B. Problematik, K. Kehayalakan, L. Layak. Dari metode APKL, di sini kita bisa melihat isu yang harus dicarikan solusinya yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar peserta didik selama pembelajaran jarak jauh dan keterbatasan guru peserta didik dan orang tua dalam menggunakan teknologi selama pembelajaran jarak jauh, yang dimana kedua isu itu memenuhi syarat dalam metode APKL. Dari metode APKL, kita menemukan 2 isu yang kemudian ditapis lagi menggunakan metode USG, Urgency, Seriousness, and Growth, yang dimana metode ini kita mencari seberapa mendesak isu tersebut, memprioritas isu yang harus kita selesaikan segera. Dari metode USG ini, kita menemukan isu yang mana yang harus diprioritaskan, yaitu rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian kita mendalami isu tersebut dengan menggunakan metode Fishbone. Metode Fishbone ini merupakan suatu langkah yang lebih mudah dilakukan jika masalah dan akar penyebab masalah sudah ditemukan. Dari diagram Fishbone ini saya membaginya dengan beberapa kategori. Yang pertama, individu atau man. Metode atau sistemnya, material berkaitan dengan informasi, dan terakhir machine, yaitu teknologi. Untuk kategori individu, guru kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Yang kedua, guru kurang inovatif dalam memilih media pembelajaran. Pada kategori metode, kurangnya persiapan materi esensial. Yang kedua, bimbingan guru terhadap anak masih kurang. Pada kategori material, media pembelajaran terbatas dan kurang menarik, dan kuota internet dan fasilitas belajar masih terbatas. Yang kategori machine, game dan media sosial lebih menarik perhatian siswa, dan komunikasi guru terhadap siswa hanya terbatas lewat WA group. Dari permasalahan diagram Fishbone tersebut dilakukan lagi analisis SWOT, yaitu Strengths, Weakness, Opportunities, and Threats. Strengths itu adalah kekuatan, yang dimana di sini jaringan internet memadai, kemauan guru untuk belajar ada, dan kelemahannya yaitu keterbatasan dalam menguasai teknologi dan perbedaan kondisi ekonomi siswa, yang dimana di sini keadaan orang tua atau pekerjaan orang tua siswa sangat beragam. Selanjutnya, peluangnya yaitu pelaksanaan PTN terbatas, adanya program kuota belajar, kemudian kebijakan Kemendikbud mengenai pelaksanaan PJJ selama pandemi COVID-19. Adapun ancamannya yaitu penurunan hasil belajar dan ancaman putus sekolah. Dari analisis isu rendahnya minat dan motivasi belajar siswa selama PJJ,
kita menemukan penyebab dari isu tersebut, yaitu media pembelajaran terbatas dan kurang menarik. Adapun penyelesaian alternatif penyelesaian isu, yang pertama blending learning. Adapun tahapan setiap alternatif yaitu persiapan, menyiapkan RPP dan bahan ajar, melakukan survei kendala dan minat belajar. Pelaksanaannya yaitu berkolaborasi bersama orang tua untuk mengawasi dan mendampingi belajar anak di rumah. Dan tindak lanjutnya yaitu melakukan tindak evaluasi dan refleksi untuk pembelajaran yang akan datang. Kemudian hal yang diharapkan dari tahapan tersebut, menciptakan suasana belajar yang interaksi dan menyenangkan, menarik minat dan motivasi belajar siswa. Adapun pihak yang terlibat dalam hal ini yaitu kepala sekolah, guru, orang tua, dan siswa. Adapun alternatif penyelesaian yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas dan variasi metode mengajar. Dan tahapannya yaitu dalam persiapannya melakukan survei kendala dan minat belajar siswa, mencari referensi mengenai metode pembelajaran dan media pembelajaran yang interaktif. Dalam pelaksanaannya, mengikuti pelatihan, belajar mandiri melalui YouTube atau platform lainnya, bertanya atau belajar bersama teman sejawat. Dalam tindak lanjutnya yaitu mengundang narasumber untuk menyampaikan materi. Hal yang diharapkan yaitu kreativitas guru dalam pemanfaatan media belajar dan memunculkan lagi semangat belajar siswa. Dalam hal ini, para pihak yang berkait yaitu Kemendikbud, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, dan Lembaga Diklat. Demikianlah presentasi saya mengenai analisis isu efektivitas individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.